Halo Suro Juventini, selamat tahun baru 2025. Selamat Happy tahun New Year! selamat tahun baru Tenet, Mas Jeki. tenet, totet. Oke, ini mungkin jadi video terakhir kita sebelum Waduh, tahun 2025. waduh. Kita akan libur ya Mas Jeki, mau Yoi. dulu nih liburan seminggu, tapi akan kembali lagi di awal Januari 2025. Masih ketemu sekarang nggak di 2025? Masih dong. Masih. Oke, oke. Oke, menutup tahun 2024 ini kita disuguhkan laga seru dan penuh gengsi nih antara Juventus dan Fiorentina di Allianz Stadium. Pertandingan ini bukan hanya tentang 3 poin, tetapi juga momentum bagi kedua tim untuk menyongsong paruh kedua musim dengan kepercayaan diri lebih tinggi. Nah, aku Sekar Nasli di sini hari ini ditemani oleh Mas Jeki. Halo Halo, teman-teman semua. dan juga ada Mas Bustan di sini. Halo Mas Bustan. Ya, halo semuanya. Teikoji, Jadi, Mas yoi. Bustan ini adalah teman kita yang merupakan membership di Suara Juventini. Jadi, teman-teman juga bisa join untuk mendapatkan kesempatan menjadi narasumber di video-video kita. Oke, langsung aja nih. Kita ke materi pertama nih tentang kondisi dan persiapan Juventus menghadapi Fiorentina. Jadi Juventus menyambut laga ini dengan kepercayaan diri yang mulai pulih ya, Mas Jeki dan Mas Susan bisa kita bilang karena setelah 2 kemenangan beruntun. Tapi sebaliknya nih Fiorentina sedang mengalami penurunan performa setelah 3 laga terakhir tanpa kemenangan. Dengan momentum positif yang dimiliki ini, Juventus tentu ingin mempertahankan tren kemenangan terutama di hadapan pendukung sendiri di Allianz Stadium. Nah, gimana nih menurut pendapat Mas Jeki dan Mas Bustan persiapan Juventus untuk menghadapi Fiorentina yang tengah dalam performa menurun? Boleh dimulai dari Mas Jeki dulu. Silakan, Mas. Oke, persiapan melawan Fiorentina gue rasa ini udah lagi fresh ya. Kenapa? Mhm. Karena kemarin kita 3 hari sekali bertanding, sekarang kita jaraknya hampir seminggu baru bertanding. Jadi gue rasa ini dalam kondisi fisik yang prima. Ditambah Hmm. lagi sehabis momen mereka juga Natalan, mereka juga ada gala dinner juga. Jadi lingkungan yang diciptakannya juga cukup positif ya, cukup happy buat pemain-pemain. Terakhir juga dalam kondisi sehabis menang. Jadi buat gua ini pertandingan yang sangat segar buat pemain-pemain Juventus. Bukan sangat sekar ya, sangat segar ya. Ya sangat segar, sangat fresh. Gua rasa mentalitasnya juga mereka semua ready. Apalagi juga ini main di home ya, penutup akhir tahun 2024. Gua rasa semua pemain ingin menciptakan tutup buku yang bagus lah di pertandingan ini. Kita kan juga pengen ya nonton di akhir tahun penghujung kan 30 Januari benar-benar bisa menang gitu. Jadi bukan bukan sekedar apa namanya? Ya cuma sekedar pertandingan biasa gitu. Harusnya ini momen yang bagus lah untuk di akhir tahun menang udah nggak perlu tanding 3 hari sekali kemarin. Sebelumnya kan mungkin sangat jenuh ya, sangat riweuh gitu. 3 hari sekali sekarang space-nya cukup bagus dan ditambah Fiorentinanya juga lagi down ya. Beberapa pertandingan terakhir juga kalah. Jadi gue rasa ini momen yang tepat untuk menjaga momentum yang ada sih. Oke. Kalau dari Mas Bustan gimana nih, Mas? Memandang persiapan Juventus. Ya, benar sekali tadi yang dibilang Bang Jeki ya, bahwa dengan adanya jeda 1 minggu ini pemain bisa lebih segar gitu, apalagi dengan adanya jeda apa namanya libur ini ya, libur Natal, tahun Natal baru. ya, libur Natal gitu. eh, jadi mereka mungkin bisa berkumpul dengan keluarga, itu bisa merefresh lagi ininya menjadi lebih fresh gitu pikirannya. Dan dengan adanya libur 1 minggu ini juga jadi momen buat Juve ya, beberapa pemain Juve yang cedera mungkin bisa pulih tepat waktu ya untuk pertandingan nanti lawan Fiorentina gitu, karena kemarin kan ada beberapa pemain yang agak berhalangan untuk tampil ya lawan ini. Dan kalau dari berita yang terakhir sih, Danilo, Koopmeiners dan siapa namanya, Danilo Koopmeiners dan Douglas Luiz itu sudah mulai ini ya, mulai latihan individu ya, dan ada Mm-mm. optimisme kalau mereka bisa dipanggil untuk pertandingan lawan Fiorentina nanti gitu. Dan persiapan 1 minggu ini juga bisa menjadi ajang untuk Thiago Motta untuk lebih memantapkan lagi formasinya gitu. Dimana kita tahu bersama di 2 pertandingan kemarin itu kan
dengan adanya Nico Gonzalez itu memberikan warna baru ya di tim ini. Bagaimana dia bisa mencetak gol di dua pertandingan berturut-turut ya, dan itu seharusnya ini jadi momentum untuk Thiago Motta bagaimana dia bisa memantapkan lagi gitu pola-pola serangannya, karena kan bahkan terakhir lawan Monza juga kan agak ini juga ya, agak mandek juga sebetulnya serangannya. Nah, ini jadi momennya Thiago Motta untuk memperbaiki itu sehingga nanti lawan Fiorentina lebih siap lagi. Hmm. Itu sih. Oke, kalau untuk key player, kita ke playernya nih Mas. Kan yang lagi on fire banget nih ada Vlahovic dan Ya. Kian. Keduanya sedang dalam performa apik dengan Vlahovic 7 gol dan Kian tuh sekitar 10 gol ya di musim ini. Gimana nih? Apakah ini akan menjadi panggung pembuktian bagi Vlahovic ataupun Kian? Boleh balik lagi ke Mas Jeki, silakan Mas. Ya harusnya iya. Hmm. Pembuktian buat Vlahovic. Kenapa? Karena kan dia juga sadar ya kalau dia adalah striker mahal, striker utamanya Juventus, dan Kean adalah pemain buangannya Juventus gitu loh. Dia tidak ada di Juventus karena dia tidak golin Sekar. Dia semusim nggak ada gol. Padahal dia striker. Dan itu sangat mengejutkan semua semua orang yang menonton sepak bola ya di Serie A ya, bahwa Kean akhirnya bisa mencetak gol. Ya sekarang udah 2 digit 10 gol. Ini mengejutkan kita semua gitu loh. Dan gue juga pengen tahu bagaimana kalau Ken berhadapan dengan Juventus, gacor apa gitu, on fire apa gitu loh. Dan gue juga pengen Vlahovic juga ngegolin kalau perlu hat trick gitu supaya untuk membuktikan nih gua nih lebih baik nih dari Ken. Harusnya ada mentalitas seperti itu. Tapi bicara Fiorentina kita nggak bisa cuma bicara Hmm. Kian. Ada pemain-pemain lain yang sebenarnya bisa merepotkan Juventus. Kayak pemain sayap kirinya ada Sotil, kayak bek kirinya dulu pernah ada Gosen ya. Gosen dulu bagus di Atalanta juga. Juga ada Kolpani ini memang selalu dibawa sama pemainnya pemainnya Palladino ya. Jadi Fiorentina ini nggak bisa hanya seorang Ken yang akan nanti merepotkan Juventus nggak. Jadi Fiorentina ini tetap beberapa pemain bisa akan merepotkan Juventus, termasuk pemain-pemain yang bisa memberikan ancaman-ancaman passing ya seperti Adli itu juga mengerikan juga. Jadi gue pikir ya Fiorentina ini nggak cuma Ken lah, tapi memang gue juga pengen ngelihat Ken sebagus apa dia melawan Juventus. Apakah melawan Juventus justru tidak bisa berbuat apa-apa atau malah memang Ken menantangkan dirinya nih, lo kan nyesel kan lo? Atau gue juga pengen melihat Vlahovic mengatakan kepada dirinya, nih gua yang lebih pantas jadi strikernya Juventus. Kira-kira gitulah. Oke. Oke, ajang pembuktian, Mas Jeki setuju ya. Kalau Mas Busan gimana nih Mas? Melihat apakah ini memang jadi panggung bagi mereka? Ya, dua pemain kunci yang melawan klub lamanya ya. Jadi Vlahovic yang Oh iya melawan bener, ya Fiorentina gitu. Vlahovic lawan Fiorentina ya. Dan Kean melawan klub lamanya Juve gitu. Jadi harusnya dua pemain ini punya motivasi yang lebih untuk Mhm. membuktikan ke klub lamanya kali Iya ya. bener-bener, saling lawan klub lama ya Saling bener-bener. melawan klub lama gitu. Dan eh, mumpung lagi gacor ya, dan memang dua pemain ini jadi apa ya, kunci permainan di masing-masing tim ya. Gimana kita lihat kalau Juventus itu kalau kehilangan Vlahovic, kehilangan nomor 9 itu jadi tim yang permainannya nggak karuan gitu. Jadi keberadaan Vlahovic ini juga lumayan vital ya untuk Juve, karena kalau Vlahovicnya main jelek, Juve-nya juga main jelek gitu. Jadi ini benar-benar pemain kunci yang diharapkan bisa bermain bagus. Tidak hanya mencetak gol, tapi juga bagaimana membuka ruang untuk temannya gitu, memberi umpan kunci. Itu harusnya bisa sih untuk Vlahovic gitu. Kalau Ken sendiri sih ya sebetulnya kalau musim ini ya lawan tim-tim besar dia bisa sih. Kemarin kalau Tapi nggak salah lawan mengejutkan Roma. lah Bustan. Mm, Mhm. lawan Roma bisa 2 gol gitu, lawan Atalanta dia juga nggolin. Jadi lumayan bisa mengejutkan juga sih Ken, apalagi dengan motivasi yang Pemain di berlebihan. luar ekspektasi lah kalau di awal musimnya dong. Iya, betul betul betul. Apalagi mungkin dengan pemain-pemain kunci tadi ya, yang disebutin mungkin Kolpani, Sotil gitu. Dan mungkin yang tidak bisa di ini ya dikesampingkan itu Gudmundsson kali ya, yang di awal musim Hmm. dia banyak terganggu dengan cedera, akan tetapi
setelah sembuh dari cedera ini mungkin bisa jadi ajang untuk balik lagi nih Gudmundsson untuk menjadi pemain kuncinya Fiorentina gitu. Mungkin dia bukan pemain utama ya, pemain apa ya, starting line up. Mungkin dia bukan pemain starting line up, tapi apabila Persub. dia masuk di babak kedua itu mungkin bisa jadi pemain, dia mungkin bisa jadi pemain yang membahayakan buat Juve. Jadi Juve harus hati-hati juga dengan pemain ini. Itu sih. Oke, kita berharap agar Vlahovic ini bisa tampil tetap on fire sampai Ya, akhirnya membawa Juventus berada di posisi yang lebih tinggi lagi. Oke, Yo, iya. ya, sekarang betul. kita ke posisi klasemen dan menilik sedikit kelemahan Fiorentina nih Mas Jeki dan Mas Bustan. Saat ini kan Fiorentina ini berada di atas Juventus ya di klasemen dengan walaupun dengan poin yang sama. Meskipun mereka memiliki satu pertandingan yang lebih Nah, sedikit. Juventus punya peluang besar untuk menggeser Fiorentina jika berhasil memenangkan pertandingan ini. Nah, pertanyaannya nih, apakah eh, kira-kira kelemahan utama Fiorentina nih yang bisa dimanfaatkan oleh Juventus untuk memastikan kemenangan dan naik lagi ke posisi yang lebih tinggi di klasemen? Boleh dari Mas Bustan, silakan Mas. Ya, kalau Fiorentina kan Hmm. dia sebetulnya udah sempat dapat momentum tuh. Mhm. 8 pertandingan berturut-turut kalau nggak salah ya, menang terus di Serie A itu. Tapi kemudian 2 pertandingan terakhir kalau nggak salah malah kalah ya, malah kalah. Dan itu jadi bisa jadi titik balik eh, Fiorentina juga gitu. Mungkin kalau dari segi mentalitas kali ya, mungkin dari segi mentalitas mereka agak turun. Kalau ini sih kalau dilihat timelinenya sih waktunya itu sejak Eduardo, nggak tahu ya ada pengaruhnya apa enggak itu. Bove. Itu sejak Bove Bove cedera itu. Dan Emang Bove selalu line up ya? iya, dia Oh, itu mungkin di awal musim nggak ini ya, nggak pemain utama, tapi di beberapa pertandingan termasuk yang beberapa pertandingan dia Fiorentinanya itu winning streak, itu dia pemain utamanya. Dan Mhm. setelah Bove cedera, mungkin secara teknis dan secara mental tim juga agak terpengaruh juga kan, karena kemarin cederanya Bove agak mengkhawatirkan juga ya, yang jantung kan dia serangan jantung ya? jatuh Mhm. serangan jantung juga. Dan Ngeri itu banget ya. mungkin lumayan mempengaruhi juga mentalitas dari timnya. Mhm. Nggak tahu ya, bisa jadi ini jadi eh, apa namanya, momentumnya Juve juga itu untuk memanfaatkan kelemahan Fiorentina dari sisi mentalitasnya mereka yang masih belum stabil di Mhm. beberapa match ini. Itu sih. Oke, kalau dari Mas Bustan berarti dari mentalitas. Fiorentina yang belum stabil. Kalau dari Mas Jackie, dari mana nih Mas kelemahan yang bisa kita jadikan kesempatan? Oke, ya kelemahannya Fiorentina, ya tentu mereka harusnya datang dengan mentalitas yang mengerikan menghadapi Juventus. Karena mereka nggak pernah menang memang di home. Kalau kita Hmm. track the pertandingan-pertandingan sebelumnya, mereka nggak pernah menang. Itu kalau mereka mentalitasnya masih, waduh ngeri juga nih lawan Juventus. Nah itu udah kelemahan dia tuh, mentalitasnya kayak gitu. Dan Juve-nya juga jangan melemahkan diri, jangan menganggap Fiorentina ini udah kayak Real Madrid. Atau Fiorentina udah menganggap apa, padahal selalu menang. Di masa-masa yang sangat sulit pun juga Juventus menang lawan Fiorentina. Jadi nggak ada cerita Juventus tuh kalah. Ya misal zaman Allegri kita kehilangan poin dengan siapapun pemainnya, menang lawan Pirlo pun menang. Jadi ya udah selalu menang nih lawan Fiorentina. Tapi apa kelemahannya dia? Gue kalau bicara kelemahan berarti kita lihat pertandingan pada saat Fiorentina kalah. Fiorentina kalah ada 3 kali nih. Lawan Atlanta, lawan Bologna, dan lawan Udinese. 2 pertandingan terakhir ini masih agak baru-baru tuh. Masih baunya masih kelihatan nih. Baunya masih kecium nih kalahnya. Dari gue lihat highlightnya ya pertandingan-pertandingan itu, mereka kebanyakan kebobolan dari versi crossing. Jadi gue rasa mereka antisipasi untuk crossing-crossing bolanya ini nggak bagus ya. Dan Juventus kayaknya bisa memanfaatkan situasi crossing. Kedua, ada situasi di mana mereka kebobolan karena mereka blunder. Blunder itu jadi bikin kesalahan diri sendiri nih Sekar nih. Jadi karena pemainnya ditekan sama pemain lawan Fiorentina ini backnya jadi salah ngasih passing. Harusnya ke pemain lain malah ngasih lawan. Dibayar kali ya. Jadi itu, jadi ada masalah crossingnya dia dan ada masalah blundernya dia.
Dan ada juga gol dari versi shoot dari luar kotak penalti. Gue rasa walaupun ini baru satu gol yang terjadi shoot dari luar kotak penalti yang Udinese, tapi ini juga harus di explore sama Juventus untuk memanfaatkan situasi shooting dari luar kotak penalti. Nah, jadi harusnya Juventus lebih banyak mengancam dari sisi crossing supaya kelengahan dari sisi crossingnya tadi bisa dimanfaatkan sama Juventus, dan Juventus harus pressing. Kelemahan mereka juga ada beberapa backnya juga kayaknya juga gemeteran kalau di pressing. Dan juga ketiga Juventus harus melakukan shoot dari luar kotak penalti karena mereka punya kelemahan kayaknya kipernya nggak jago-jago amat gitu. Hmm. Jadi itu ketiga kelemahannya Fiorentina yang bisa gue lihat dari pertandingan mereka kalah ya gitu. Karena kalau pertandingan mereka seri, gue menganggap seri itu nggak bisa dibilang lemah lah karena biar bagaimanapun kan nggak kalah. Jadi itu yang kelemahan Fiorentina yang bisa gue lihat gitu. Setuju, setuju. Mungkin dengan main di kandang Juventus juga tekanan lebih ya Mas bagi Fiorentina. Oh iya, jelas dong gitu. Yang penting tuh Juventusnya pede gitu, percaya diri gitu loh. Fiorentina mah whatever lah, mereka lah mau gimana lah. Justru Oke. mungkin ini ya, Juve harus nganggap Fiorentina itu klub gede gitu. Karena biasanya Juve mainnya Oh, untuk termotivasi kalau lawan klub untuk gede. saat ini ya. Iya, benar 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 benar. Benar. Lawan City kemarin kan motivasinya lebih tuh, langsung main bagus. Hmm. Iya, iya, iya. Harus dipancing dulu nih motivasinya ternyata. Iya. Oke, kita geser ke line up dan strategi Juventus nih, Mas Jeki dan Mas Bustan. Jadi beberapa pemain Juventus nih sebelumnya kan cedera ya, tapi udah pulih dan sudah memberikan optimistis kepada pelatih Thiago Motta lebih banyak dan opsinya juga lebih banyak untuk menentukan formasi terbaik nih. Dalam situasi seperti ini, strategi yang tepat akan menjadi kunci untuk mengamankan 3 poin di kandang. Nah, dengan pemain-pemain yang kembali fit, lalu formasi dan line up seperti apa nih yang kemungkinan besar akan dipilih Thiago Motta untuk menghadapi Fiorentina? Berdasarkan prediksi Mas Jeki, kira-kira gimana nih Mas formasi dan line up-nya? Silakan Mas. Oke. Ya, gue seneng ya kalau Mota mau keluar dari 4-2-3-1, 4-1-4-1 ya. Jadi Hmm. empat back, satu di tengah gitu, terus empat sejajar di depan, terus satu Vlahovic. Fungsi dari 4-1-4-1 itu gunanya sekar buat pressing ya. Karena apa? Karena ya tadi kan gue disebutkan ya di pertanyaan sebelumnya bahwa Fiorentina ini bermasalah kalau ketika di pressing. Ada momen yang dia bermasalah ketika di pressing. Jadi gue berharap Juventus mau mempressing Fiorentina supaya dia itu kagok ya, supaya mereka ragu-ragu ya, supaya mereka benar-benar ketakutan gitu, gemeteran gitu loh. Nah, itu yang harus dirubah formasinya. Jadi kan 4-1-4-1 itu jadi backnya gue pengen tampil semua lah. Kalu sama Gatti di tengah. Back sayap kanannya udah mainkan Cambiaso, ke Savona, back kirinya Cambiaso. Di depan dari back itu ada Locatelli. Oh, ininya di Gray ya, kipernya di Gregorio. Nah, depannya itu yang di Hmm. belakang striker ada dua tuh. Koop Mainers sama Nico Gonzalez. Nah, cakep nih kalau gua melihat mereka bisa pressing ya. Terus penyerang sayap kanannya sama penyerang sayap kiri ya Chico sama jelas ya Chico sama Yildiz. Depannya Vlahovic dan gue pengen Vlahovic juga benar-benar punya energi untuk pressing. Jadi strateginya gue pengen pressing terhadap Fiorentina. Jadi bukan hanya sekedar dominasi ya, pressing gitu loh. Kalau dominasi kan kesannya bola harus dimulai dari kita. Sekarang gimana caranya kita rebut bola mereka gitu loh. Jadi formasi gua adalah 4-1-4-1. Strateginya adalah pressing sejauh mungkin sampai area kotak penalti. Kalau perlu mereka kebingungan untuk memulai bagaimana menyerang Juventus gitu sih. Sip. Oke, 4-1-4-1 dari Mas Jeki dan strategi pressing. Kalau dari Mas Bustan gimana nih Mas? Prediksi formasi dan line up-nya? Iya, dengan libur 1 minggu ini kan banyak pemain yang ini ya, banyak pemain yang bisa sembuh dari cedera. Itu kayak Danilo, Douglas Luiz, dan Koop Mainers yang kemarin sempat diragukan ya. Mhm. Jadi dengan beberapa pemain yang bisa dipanggil lagi, ini lumayan banyak juga nih opsi buat Juve gitu. Cuman mungkin untuk beberapa pemain yang baru sembuh ini kemungkinan nggak akan jadi pemain inti dulu ya. Jadi sebetulnya hampir sama dengan formasi dengan line up yang tadi disebutin oleh Bang Jeki ya. Cuman bedanya mungkin karena Koopmeiners ini masih masih istilahnya masih latihan sendiri sekarang ya.
dan walaupun nanti dipanggil kemungkinan nggak akan jadi pemain starting 11 gitu kayak yang sudah-sudah ya, beberapa pemain yang baru sembuh nggak langsung pemain inti. Jadi kemungkinan sih formasinya akan 4-2-3-1 ya, dengan Di Gregorio, Savona, Kalulugati dan Cambiaso mungkin yang bisa langsung main. Di depannya itu Thuram dan Locatelli. Terus depannya itu empat di depannya itu Yildiz, Chico sama Nico dan Vlahovic. Itu sih yang ini. Jadi beda beda di Komenars doang gitu dengan Thuram yang Hmm. main. Dan ini sih sebetulnya bisa sih bisa Juve harusnya bisa menekan dari awal ya dan berusaha untuk menciptakan gol di awal gitu karena kemarin kan penyakitnya Juve pas babak kedua agak mulai kendor nih. Tapi untungnya sekarang sih eh, opsi untuk pemain yang bisa masuk dari babak kedua itu lumayan banyak jadi Iya, harusnya bisa sih. ada Mm-mm. Bangula kan, ada Bangula. Ada Bangula juga gitu. Wea masih cedera ya. Weah masih cedera. Weah sama Ruhi itu masih cedera. Iya, Jadi iya. Hmm. lumayan sih Douglas Luiz gitu. Ya, McKennie. McKennie ya benar. McKennie masuk di babak kedua bisa. Jadi Oke. lumayan banyak lah pilihan pemainnya. Hmm. Mudah-mudahan sih Cambiaso bisa jadi pemain kunci lagi ya. Setelah akhirnya bisa masuk sebagai starting 11. Mudah-mudahan ya. Itu sih. 4-2-3-1 dari Mas Bustan. Ya. Oke, oke. Itu dia Juventini untuk topik kita hari ini. Jadi laga ini bukan hanya tentang Juventus melawan Fiorentina ya, tetapi juga tentang siapa yang bisa memanfaatkan momentum dan kondisi tim mereka saat ini. Kita akan terus mengikuti perkembangan pertandingan ini dan nantinya kembali dengan review pasca pertandingan ya, Mas Jeki di tahun 2025 setelah liburan 1 minggu. Iya, iya, iya. Kita kayaknya reviewnya bukan Fiorentina nih, lawan Milan kayak Super Coppa Oh, lawan Italia. Milan ya. Iya. Oh iya, Tebak benar-benar. skor dulu dong, Skar. Tanyain ke kita dong, tebak skor Oh iya, berapa. tebak skor deh dari Mas Mas Jeki boleh. Berapa nih Gue Mas kira skornya? Gua kayaknya sih 2-1 ya. Wah, Oh, dua. kenapa ada kebobolannya? Ini biar Ya. pertandingan seru aja. Akhir tahun tuh gue pengen saling serang lah gitu. Eh, Lu masa akhir tahun? Ya sebenarnya sebenarnya kalaupun Juventus mau menang ya jangan 1-0 gitu. Kalau menang juga bantai gitu 3-0, 4-0. Pokoknya pengennya seru aja. Kayaknya tuh kalau cuma 1-0 tuh kayak gimana ya? Kayak ini kayak nggak seru gitu. Kalau 2-1 atau 3-2, 4-3, wah udah seru banget itu pasti. Gitu. Oke, Pokoknya kalau selisih satu kalau bisa sih tiga hmm, dua ya ke tiga 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 dua deh gue deh. ambis banget. Oke, Iya iya. Iya. Mas Busan berapa Mas? 2-0. Saatnya untuk Wow. ini lagi ya. Apa namanya? Clean sheet lagi gitu. Ken ngegolin sih Ken. Mungkin 2 gol tapi dianulir semua. Kayak di Juve dong dia nulir. Iya. Harus harus Iya optimis. 3-2 hat trick Vlahovic Kian gol 2. Wih cakep itu beritanya itu. Cakep itu beritanya itu serius. Iya, iya. Oke, siap-siap. Kita harus tetap optimis ya. Oke, nanti kita kembali di Januari, Mas Jeki, setelah Iya. libur 1 minggu, tentunya dengan topik-topik yang lebih seru. Yoi. Dan ya, makanya pastikan teman-teman subscribe, like, komen, dan nyalain lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video-video dari Suara Juventini. Yoi. Juventini juga bisa join channel Suara Juventini untuk mendapatkan update lebih eksklusif dan kesempatan untuk jadi narasumber kita di video-video berikutnya seperti Mas Bustan. Oke, terima kasih Mas Jeki, Mas Bustan atas waktunya. Thank you. Iya. Vino alla fine. Thank you. Belum, Oh belum. terima kasih juga. Belum, terima kasih untuk teman-teman Juventini yang udah nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih. Thank you. Nah, sekarang boleh kita tutup Mas Jeki. Oke. Finola Fine. Forza Forza Juve. Juve. Eh, Yoi. Yoi.